Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dari kelas Manajemen 20F, jurusan Manajemen, Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar modal, terutama di pasar modal di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Karena dengan seiring perkembangan zaman yang sekarang ini yang pesat, perutaraan roda perekonomian dan sumber-sumber pembiayaan di mana merupakan tulang punggung pengembang dalam bisnis. Maka dibutuhkan solusi dana yang memiliki instrumen yang banyak serta tingkat risiko dan yang rendah. Di mana pada pasar modal muncul sebagai alternatif solusi pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan agar dapat leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan berinvestasi. Pengertian pasar modal menurut bab 1 UPM nomor 8 1995, Bursa Efek Indonesia adalah pihak penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jualan beli serta pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Di sini juga terdapat pengertian bursa efek menurut J. Morgan yang merupakan suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung maupun melalui wakilnya. Di sini terdapat fungsi pasar modal. Yang pertama, menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada si masyarakat tersebut. Yang kedua, menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga, di sini juga ada untuk membantu dalam pembelanjaan dunia bisnis. Fungsi pasar modal di sini adapun jangkauan dan misi pasar modal di Indonesia yang lebih luas, seperti mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan. Kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilikan saham. Ketiga, memunculkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dan penghimpunan dana agar digunakan secara produktif. Di sini terdapat organisasi pasar modal. Yang pertama, pemerintah atau Bapepam, kemudian perusahaan emiten, ketiga, lembaga pengunjung emisi atau penjamin emisi, perusahaan penilai, dan yang lainnya. Yang keempat, perantara perdagangan efek. Yang terakhir, pemodal seperti investor perorangan, lembaga. Di sini juga terdapat organisasi pasar modal. Organisasi tersebut dipersiapkan agar pembentukan pasar modal sebagai alat untuk mempercepat perluasan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerataan pendapatan dapat terlaksana yaitu dengan baik. Lembaga dan profesional penunjang pasar modal. Terdapat dua kelompok lembaga penunjang yang berperan pada saat si perusahaan akan melaksanakan emisi serta lembaga penunjang di mana yang berperan pada saat pelaksanaan perdagangan efek bursa. Pertama ini penjamin emisi atau underwriter merupakan lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang mana diterbitkan oleh emiten dan juga merupakan mediator yang mempertemukan emiten dengan pemodal. Di sini ada akuntan publik yang mana merupakan lembaga penunjang yang bertujuan memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang akan dimana nantinya akan go publik. Di sini perusahaan penilaian merupakan lembaga penunjang pasar modal untuk melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang mana laporannya itu bersangkutan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dirjen Pajak dan Departemen Keuangan. Di sini ada notaris yang merupakan lembaga yang berperan dalam pembuatan perjanjian dalam rangka emisi efek seperti penjamin emisi, perwali amanat, dan yang lainnya. Di sini ada konsultan hukum
yang mana merupakan lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemodal atau investor dengan meneliti akta pendirian, izin usaha, dan juga yang lainnya. Di sini terdapat instrumen pasar modal. Yang pertama saham, di mana saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor dalam suatu perusahaan. Ada juga obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli dan mewakili kewajiban untuk membayar kupon bunga. Yang ketiga ada reksadana, yang mana wadah untuk menghimpun dana dari investor yang akan diinvestasikan tersebut dalam portofolio. Ada hak memesan efek terlebih dahulu yang harus diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas. Yang terakhir di sini ada waran, yaitu efek yang memberikan hak milik untuk membeli saham dengan saham baru yang dimana dengan harga tertentu yang dalam jangka waktu tertentu yang diterbitkan. Sistem perdagangan di BEI, Bursa Efek Indonesia. Transaksi perdagangan di BEI menggunakan offer-driven market system, yang mana dengan sistem ini pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan transaksi langsung di lantai bursa harus melakukan broker serta continuous auction system, yang mana dengan sistem ini harga transaksi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari seorang investor. Terdapat manfaat pasar modal. Yang pertama, bagi dunia usaha, pasar modal dapat membantu perusahaan memperoleh dana pinjaman maupun dana ekuitas, serta dapat meningkatkan pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit tersebut. Kedua, bagi seorang pemodal, pasar modal dapat membantu nilai investasi berkembang, mengikuti pertumbuhan ekonomi, mempunyai hak suara dalam RUPS, pemegang saham, dan yang lainnya. Ketiga, lembaga penunjang pasar modal dapat memberikan manfaat ke arah profesionalisme dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang dan tugasnya, yaitu masing-masing. Yang keempat di sini ada, bagi suatu perusahaan, sumber-sumber yang membiayai dan cukup besar tentunya tidak akan harus dari tabungan pemerintah, tetapi juga dari tabungan seperti dari masyarakat. Karenanya peran sektor swasta sangat diperlukan dalam membiayai dana pembangunan. Pemeringkat efek atau rating agencies berfungsi untuk memberikan opini yang independen, objektif, dan juga jujur tentang risiko suatu efek hutang. Ini di Indonesia adalah PT seperti PT Petindo yang didirikan pada bulan Desember tahun 1993, dan sebagai pemegang sahamnya yaitu BEJ, BES, perusahaan sekuritas, bank-bank pemerintah, yayasan pensiun, dan perusahaan asuransi. Di sini terdapat jenis pemeringkat. Yang pertama adalah corporate rating, yaitu di mana pemeringkat yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan secara menyeluruh. Kedua, product rating, yaitu pemeringkat yang dilakukan terhadap suatu produk efek yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang pada umumnya berbentuk seperti efek hutang. Manfaat pemeringkat, yang pertama ini bagi emiten untuk mengetahui posisi perusahaan, menentukan struktur hutang, menurunkan biaya perolehan dana, dan yang lainnya. Untuk bagi investor, yaitu untuk memperoleh informasi atau risiko investasi, penghematan biaya waktu analisa dan informasi secara langsung sebagai referensi untuk menentukan rate of return on investasi, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.